270. Aku tengah bermain dengan Darren di halaman rumah. Anakku sangat ingin bermain bola denganku hari ini karena aku tak masuk kantor. Aku menurutinya, menemaninya bermain bola di halaman. Darren sangat ceria. Tendangan demi tendangannya berhasil membuatku tertawa karena terus melenceng. Susdian menonton permainan kami. Begitu juga dengan Larissa dan Ashley yang duduk tak jauh dari tempat kami bermain. Hai Darren. Sapa seseorang. Aku dan Darren menghentikan permainan dan menoleh. It datang dengan senyum ramahnya seperti biasa. Dia melambaikan tangan pada Darren. Uncle, It. Ucap Darren, berlari ke arah It. Darren langsung memeluk It. Anakku memang sangat suka padanya karena It penyayang anak-anak. Sedang apa kau, jagoanku? Tanyanya sambil menggendong Darren. Main bola? Jawab Darren. Jujur saja, aku senang melihat It datang kembali ke rumahku dengan sikapnya yang biasa. Dia tak memperlihatkan kekecewaan atau kesedihan lagi setelah sempat terpuruk gara-gara ditolak Susdian. Datang padaku dengan menggendong Darren. Anakku sangat ceria digendong kembali olehnya. Aku kira, kau tak akan pernah datang lagi ke rumahku. Ucapku pada It. Mana mungkin. Aku tak mungkin terus-menerus bersedih dan mengurung diriku di rumah, karena aku masih ingin melanjutkan hidupku. Jawabnya. Benar, memang tak seharusnya kau terus terpuruk karena hidup harus tetap berjalan, sesuai dengan alur yang telah Tuhan tentukan. It tersenyum padaku. Aku benar-benar berharap dia telah bangkit kembali dan melupakan kesedihannya akibat lamarannya ditolak saat itu. Sungguh. Aku tak ingin jika It mengalami gangguan mental lagi seperti saat kehilangan Michelle dan calon anaknya. Dia masih sangat muda. Aku tak mau jika It menghabiskan sisa hidupnya dengan menjadi orang yang gila karena cinta. It sekilas melirik kepada Susdian, di mana wanita itu menundukkan kepalanya malu. Tapi kemudian It menatapku kembali. Begini, Jason. Aku ingin mengatakan padamu bahwa 2 hari lagi aku berencana untuk kembali ke Inggris. Ucap It. Aku terkejut mendengar itu. Mengapa? Apakah kau tak suka lagi tinggal bersamaku? Tidak, bukan karena itu. Aku hanya rindu pada kampung halamanku. Aku juga ingin pergi ke makam Michelle karena sudah lama sekali aku tak mengunjungi makamnya. Mungkin dia juga merindukanku. Jelas It. Tapi, apakah kau akan kembali lagi kemari? It mengangkat kedua bahunya, kemudian berkata, aku tak tahu. Entah aku akan kembali atau tidak. Jika memang aku merasa lebih nyaman di sini, pasti aku akan kembali. Tetapi jika aku merasa lebih nyaman di sana, maka mungkin aku tidak akan pernah kembali lagi, dan bisa jadi aku hanya akan berkunjung kemari jika aku merindukan kalian saja. Jawaban It justru membuatku keberatan. Karena sebenarnya, aku tak mau It kembali ke Inggris dan mengingat semua kenangan buruknya tentang Michelle. It, aku mohon sebaiknya kau tak usah kembali ke Inggris. Karena aku yakin kau akan mengingat kembali kenangan tentang Michelle, yang hanya akan membuatmu sedih. Aku harap kau akan tetap di sini, karena aku dan semua orang tengah berusaha untuk membuatmu bahagia di sini. Pintaku pada It secara jujur. It tersenyum simpul. Walaupun aku akan merasa sedih atas kepergian Michelle dulu, tetapi aku berjanji padamu, aku akan tetap mempertahankan kewarasanku, menyayangiku dan aku ingin memulai hidupku yang baru tanpa merasakan cinta kepada siapapun. Jawabnya sambil menepuk-nepuk pundakku pelan. It, ayolah. Jangan seperti ini. Kau bisa menemukan wanita lain yang mau menerimamu dan mencintaimu setulus hati di negara ini. Kau lihat, bahkan Ashley menemukan kebahagiaannya di negaraku ini. Aku yakin kau juga akan dapat menemukan kebahagiaanmu seperti dia. Aku mengibaratkan Ashley sebagai contoh, agar It mengurungkan niatnya untuk pulang ke Inggris. It menggeleng. Tidak, Jason. Aku rasa aku tak membutuhkan teman hidup lagi. Bagiku menjalani hidup dalam kesendirian mungkin lebih baik. Karena dengan begitu, aku tak akan pernah merasakan kehampaan ketika aku ditinggalkan,
dan tak akan pernah merasakan sedih ketika orang-orang tak mencintaiku lagi. Aku menatap matanya. Dari sorot matanya itu aku melihat rasa putus asa dan kesedihan yang terpendam. Mungkinkah dia benar-benar sudah tak menginginkan seseorang untuk mendampingi hidupnya? Ataukah itu hanya sebuah omong kosong belaka? Agar Susdian bisa mendengarkan ungkapannya. Tidak, aku merasa apa yang itu ungkapkan baru kulihat dia menundukkan kepalanya. Namun, jari jemarinya justru bergerak melipat-lipat ujung pakaiannya seperti tengah kebingungan. Susdian satu-satunya wanita yang disukai. Tetapi aku juga tak bisa memaksanya untuk menerima lamaran dari itu. Aku agak jengkel kepadanya karena berani menolak pamanku yang sangat baik ini. Namun aku juga tak bisa egois karena Susdian berhak menentukan pilihannya. Aku kembali menatap itu. Baiklah, jika kau ingin kembali ke Inggris, aku tak akan menghalangimu. Tapi ingatlah, jika kau ingin kembali dan tinggal bersamaku lagi, maka kembalilah karena pintu rumahku selalu terbuka untukmu. Tuturku pada It serius. It tersenyum dan mengangguk, tanpa mengatakan apapun lagi It pergi membawa Darren bermain bersamanya di luar. Sudahlah, mungkin It dan Susdian bukan jodoh, sehingga jalan yang mereka tempuh untuk bisa bersatu pun sulit. Aku akan membiarkan It bermain sepuasnya dengan Darren, sebelum pria itu pergi ke Inggris dan mungkin tak akan pernah kembali lagi. Aku duduk di ruang keluarga, TV menyala tapi aku justru sibuk dengan laptopku. Pekerjaanku ada beberapa yang belum aku selesaikan. Sehingga aku harus sibuk walaupun sedang dalam rangka beristirahat dari pekerjaan kantor. Ashley datang padaku dan duduk bersamaku. Aku menoleh padanya. Hei, apakah kau sudah tak merasakan mual-mual lagi? Wajah ibu hamil muda. Tanyaku. Alhamdulillah. Aku sudah tidak merasakan mual-mual selalu dipeluk olehnya. Apakah Larissa pernah seperti itu saat dia hamil Darren atau Lily? Entahlah aku lupa. Namun seingatku Larissa sering berubah mood saat dia hamil. Terkadang dia akan selalu ingin berdekatan denganku. Atau terkadang juga dia tak suka dekat-dekat denganku. Lebih parahnya lagi, Larissa sering sekali tiba-tiba menggigitku dan mengatakan bahwa itu adalah bawaan bayi yang dia kandung. Begitukah? Aku tidak pernah menggigit suamiku. Tetapi kalau untuk ingin berjarak dengan suamiku sepertinya aku sering merasakannya. Tetapi, Mas Adnan itu orangnya selalu berusaha membuatku nyaman. Agar aku tidak mau menjauh darinya dan anehnya lagi aku sangat mudah luluh olehnya. Sepertinya, Adnan jauh lebih baik dariku sehingga dia mampu membuatmu nyaman walaupun kau tak mau didekati olehnya. Berbeda dengan aku. Jika Larissa sudah mengatakan tak ingin didekati olehku, maka aku akan mengalah dan tidak berusaha untuk mendekatinya lagi. Karena sepengalamanku, Larissa akan marah besar jika aku coba-coba mendekatinya. Padahal sudah diperingatkan untuk tidak dekat-dekat padanya. Haha. Hah, ternyata Larissa lebih jahat dariku. Ashley tertawa. Aku pun ikut tertawa bersamanya. Di saat aku dan Ashley sedang berbagi cerita, tiba-tiba Susdian datang menghampiri kami, hingga membuat tawa kami terhenti. Susdian berdiri di hadapan kami. Dia menundukkan kepalanya. Permisi, Tuan. Ucap Susdian, pelan. Ya, Sus. Ada apa? Tanyaku. Aku heran. Tak biasanya Susdian akan menghadap padaku jika tak ada sesuatu yang penting. Tuan, apakah Tuan Ip mengatakan kalau dia akan kembali ke London? Dia bertanya, suaranya seperti tertahan dan kupikir dia menahan tangisnya. Iya, Ip mengatakan kalau dia akan kembali ke Inggris 2 hari lagi. Memangnya kenapa? Saya gak begitu paham dengan apa yang Tuan Ip katakan. Tapi ketika saya mendengar Tuan Ip menyebut Inggris, saya memahami bahwa dia akan kembali ke London. Dia mulai terisak. Benar. Lalu kenapa? Susdian mengangkat wajah dan menatapku dengan matanya yang basah. Sudah kuduga, dia menangis. Tuan, apakah Tuan Ip masih ingin menikahi saya? Tanyanya. Saya gak tahu soal itu. Dia gak membahas apapun tentang hubungan kalian. Aku bicara jujur.
Memang tak ada pembahasan soal hubungan mereka dalam obrolan kami, tapi It mengatakan kalau dia gak ingin mencari teman hidup lagi dan akan tinggal di Inggris untuk menjalani kehidupan singlenya. Sus Dian menangis di hadapanku dan Ashley. Aku tak mengerti mengapa dia menangis. Aku bahkan tak menyinggung perasaannya. Ashley yang kasihan padanya, menghampiri dan ucapannya tertahan karena tangisnya. Ya, katakan saja, Sus. Pintaku. Saya mencintai Tuan It. Saya sudah memikirkan baik-baik tentang perbedaan antara kami setelah Tuan mengatakan semuanya tentang Tuan It. Tapi, saya bingung harus dengan cara apa menyampaikan pada Tuan It bahwa saya juga mencintainya dan ingin bisa menikah dengannya. Saya, Hicks. Sus Dian semakin kesulitan berkata-kata padaku. Tangisannya seolah menunjukkan bahwa dia tak ingin It pergi. Ashley masih berusaha membuatnya tenang. Dia memeluk pengasuh Darren itu. Katakanlah, Sus. Apa yang kamu inginkan agar It membatalkan kepergiannya ke London? Nanti akan saya sampaikan padanya. Ujarku. Sus Dian menyeka air matanya, lalu berkata lagi. Tolong katakan padanya, jika dia sungguh-sungguh ingin menikahi saya, maka datanglah ke rumah orang tua saya dan lamar saya secara baik-baik. Lalu, jika dia benar-benar serius dengan perasaannya, maka tentukanlah pilihannya untuk tetap menikahi saya dengan keyakinan yang sama atau meninggalkan saya dengan keyakinan yang berbeda dan saling merelakan satu sama lain atas nama cinta. Jetty, saya gak akan pernah menggadaikan agama saya demi cinta. Saya masih takut akan neraka yang kekal abadi setelah kematian. Begitu juga dengan keputusan Tuan It. Saya gak akan memaksa dia untuk mengikuti agama saya. Tetapi jika dia ingin menikahi saya maka dia harus mau seiman dengan saya. Itu adalah pilihan satu-satunya dari saya untuk Tuan It jika memang dia benar-benar ingin menikahi saya. Jika pilihan itu berat untuknya, maka itu artinya cinta kami memang tak perlu dipersatukan. Sus Dian tak malu-malu mengatakan itu padaku. Aku tahu itu juga berat untuknya, namun masalah keyakinan tentu saja jadi tembok paling tinggi untuk mereka singkirkan. Baik, saya akan mengatakannya pada It tentang itu. Semoga aja ada jalan terbaik untuk hubungan kalian berdua. Ujarku. Terima kasih, Tuan. Sama-sama. Setelah itu, Sus Dian pergi dari hadapanku dengan masih terisak. Ashley kembali duduk di dekatku. Dia yang telah paham banyak dengan bahasa Indonesia juga mengerti obrolanku dengan Sus Dian tadi. Kasihan, bukankah cinta dengan perbedaan keyakinan itu memang sulit? Ucapnya. Benar, temboknya terlalu tinggi dan susah dihancurkan. Jawabku sambil menutup laptop. Aku merasa tak bersemangat lagi untuk mengerjakan pekerjaanku. Jason, apakah Id akan bersedia untuk sama sepertiku, mualaf? Entah, aku tak tahu apakah dia akan mau mengambil langkah terbesar dalam hidupnya demi wanita yang dicintainya atau tidak. Aku tak ingin menjerumuskan siapapun. Aku hanya mengikuti alurnya saja dan mendukung penuh keputusan mereka. Semoga saja Id bersedia. Ya, tapi kita tak boleh memaksanya. Biarkan dia memutuskan sesuai dengan keinginan hatinya. Ya. Dan kita hanya perlu mendukung setiap keputusannya. Aku mengangguk. Sebagai salah satu anggota keluarga dari It, kami tak bisa berbuat banyak untuk It, hanya bisa mendoakan dan memberikan dukungan saja untuknya. Kami tidak berhak memaksanya, karena masalah keimanan adalah pilihan setiap individu dan semua orang bebas memilih